Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan non-probability purposive sampling. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama atau anggota kelompok 6. Yang pertama, Wulan Fadia. Yang kedua, Angkini Rosma Amanda. Yang ketiga, Waode Reski Ramadhani. Yang keempat, Ana Sulianti, yaitu saya sendiri. Yang kelima, Dwi Nova Yanti Degani. Yang keenam, Vicky Suasa. Yang ketujuh, Mawar Sriningsi. Dan yang kedelapan yaitu Nur Aziza Fajri Rusli. Pengertian purposive sampling. Tahukah Anda, purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Tujuan digunakannya purposive sampling adalah untuk menentukan sampel sebuah penelitian yang memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Salah satu contoh purposive sampling adalah tentang penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa wanita. Penelitian ini nantinya bisa digunakan menjadi dasar untuk penanganan masalah kekerasan, terutama yang menimpa wanita. Yang kedua, pengertian teknik purposive berdasarkan para ahli. Pengertian berdasarkan Ari Kunto. Menurut Ari Kunto, pengertiannya adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian berdasarkan Noto Atmojo. Menurut Noto Atmojo, pengertiannya adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi atau ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, pengertian berdasarkan Sugiono. Menurut Sugiono, pengertiannya adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Yang ketiga, jenis purposive sampling. Yang pertama, sampel homogen. Jenis pada sampel homogen ini berfokus pada satu kelompok tertentu atau kelompok yang sama homogen. Karakteristik pada sampel ini dipilih karena memiliki kesamaan atau ciri-ciri yang sama. Contohnya adalah adanya kesamaan budaya, usia, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, sampel heterogen atau maksimum. Jenis sampel pada sampel heterogen ini bergantung atau berfokus pada penilaian dari penelitian untuk menyeleksi data yang beragam karakteristiknya atau heterogen. Pada sampel ini bertujuan untuk menambah banyak wawasan mengenai suatu fenomena yang diteliti. Contohnya, ketika peneliti ingin mencari tahu pendapat seseorang dan penilaiannya mengenai pemindahan ibu kota Indonesia. Yang ketiga, kasus ekstrim atau menyimpang. Jenis sampel pada kasus ekstrim ini mengambil sampel dari kasus-kasus yang jarang terjadi atau tidak umum dalam masyarakat. Tujuan dari mengkaji kasus ini adalah supaya dapat memahami tentang kasus yang lebih teratur berdasarkan kasus-kasus yang menyimpang. Contohnya ketika seorang peneliti ingin mengetahui pandangan seseorang mengenai LGBTQ. Yang keempat, kasus khusus atau tipikal. Jadi sampel pada kasus ini adalah berasal dari kasus normal dan rata-rata. Pengambilan jenis sampel pada kasus ini
ingin mengkaji kasus-kasus yang rata-rata atau biasa dari suatu populasi. Contohnya adalah ketika seorang peneliti ingin mengetahui dampak kurikulum pendidikan pada siswa yang biasa-biasa atau rata-rata. Yang kelima, purposive sampling total. Jenis sampel pada kasus ini diambil dari seluruh populasi atau total dari populasi dengan tujuan tertentu yang memiliki kesamaan. Contohnya adalah peneliti ingin mengetahui kasus dengan investigasi yang relatif kecil. Yang keenam, kasus kritis. Jenis sampel pada kasus ini diambil atau berfokus pada kasus-kasus yang dramatis atau amat penting, sehingga sangat dibutuhkan dalam penelitian. Contohnya adalah ketika seorang peneliti ingin mengetahui suatu kasus penting untuk mengungkap wawasan atau mendapatkan perspektif dan hasil yang baru. Yang ketujuh, purposive sample expert atau ahli. Jenis sampel pada kasus ini, teknik sampel ini dilakukan saat peneliti membutuhkan seorang ahli dalam bidang tertentu yang jarang dimiliki oleh orang lain. Contohnya adalah ketika peneliti ingin mengetahui permasalahan dalam teknologi informatika, maka peneliti mengambil subjek para ahli di bidang informatika. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu langkah-langkah, syarat, serta kelebihan dan kekurangan purposive sampling. Baik, yang pertama yaitu langkah-langkah. Langkah dalam menerapkan teknik ini adalah yang pertama, tentukan apakah tujuan penelitian mewajibkan adanya kriteria tertentu pada sampel agar tidak terjadi bias. Yang kedua, tentukan kriteria-kriterianya. Yang ketiga, tentukan populasi berdasarkan studi pendahuluan yang teliti. Yang keempat, tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriteria. Yang kedua yaitu syarat-syarat. Syarat yang digunakan teknik ini adalah yang pertama, kriteria atau batasan ditetapkan dengan teliti. Yang kedua, sampel yang diambil sebagai subjek penelitian adalah sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri, karakteristik, dan sifat-sifat tertentu yang berdasarkan pokok dalam populasi yang memenuhi tujuan penelitian. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari purposive sampling. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, sampel terpilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, teknik ini merupakan cara yang mudah untuk dilaksanakan. Yang ketiga, sampel terpilih biasanya adalah individu atau personal yang mudah ditemui atau didekati oleh peneliti. Kekurangannya yaitu tidak ada jaminan bahwa jumlah sampel yang digunakan representatif dalam segi jumlah. Yang kedua, di mana tidak sebaik sampel random sampling. Yang ketiga, bukan termasuk metode random sampling. Yang keempat, tidak ada digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik. Baik, kami rasa hasil pemaparan dari kelompok kami sudah cukup. Sekian, terima kasih banyak. Jalan-jalan ke Kendari, tidak lupa membeli makan. Demikian presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan.